Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azmi Wafiq Muhammad yang mempunyai channel Aswaja Channel. Saya yang mengampu mata pelajaran Aswaja terutama kelas 6. Nah, kita pada materi bab pertama kita akan mempelajari yang pertama pengertian Islamku Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah. Kemudian yang kedua ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga sikap moderat dan percaya diri sebagai pribadi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langsung saja kita mulai dari pengertian Islamku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terdiri dari 3 kata. Kata pertama itu ahl, yaitu keluarga, pengikut, golongan. Kemudian as-sunnah yaitu segala sesuatu yang diajarkan dan dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata ketiga yaitu al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah adalah apa yang telah disepakati oleh kelompok Islam, para sahabat, tabi'in dan lain-lain. Jadi bisa kita gabung Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan atau pengikut yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sedangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah umat Islam yang mengikuti ajaran Islam yang telah diajarkan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kita sudah belajar pengertian Islamku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata ada 3 kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dari yang pertama itu ahl, kemudian yang kedua itu as-sunnah, kemudian yang ketiga itu al-jamaah. Nah, ini para sahabat Nabi atau khulafaur rasyidin. Itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat itu Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berdiri pada 3 pilar. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mempunyai ciri-ciri. Ketika ada sebuah golongan itu mempunyai ciri-ciri ini, berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-ciri yang pertama yaitu dalam bidang tauhid atau akidah itu mengikuti salah satu dari Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Kemudian dalam bidang fikih itu mengikuti salah satu dari 4 imam madhab. Yang pertama itu Imam Hanafi, ada Imam Malik, ada Imam Hambali, dan ada Imam Syafi'i. Mayoritas penduduk Indonesia itu mengikuti madhab Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga dalam bidang tasawuf itu mengikuti salah satu dari imam, yaitu Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Kemudian kita lanjut ke poin B yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa saja ajaran-ajaran yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang pertama itu tentang kemahaesaan Allah. Ajaran Islam itu menjelaskan bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal. Allah yang mengatur dan menentukan segalanya. Allah juga yang mengawasi dan menilai semuanya. Kemudian ajaran yang kedua itu tentang asma wa sifat, yaitu tentang nama dan sifat Allah. Sifat Allah yang wajib diketahui yaitu ada 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa? Sifat jaiznya Allah itu segala ketentuan itu sesuai kehendaknya Allah. Jadi Allah itu maha sekeinginannya. Jadi terserah Allah itu mau ngapain, itu terserah. Kemudian yang ketiga itu tentang Al-Quran sebagai firman Allah. Firman Allah itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama firman Allah dalam bentuk kitab suci yang diturunkan kepada para rasul dalam bentuk lafaz dan huruf. Jadi ada firman yang diturunkan kepada rasul yang berbentuk lafaz dan huruf. Itu ada kitab Zabur, kitab Taurat, kemudian kitab Al-Quran, kitab Injil. Yang kedua itu firman Allah yang tidak tertulis dan tidak berbentuk, yang bersifat qadim. Qadim itu tiada permulaan bagi kewujudannya. Jadi tidak ada
permulaannya bagi kewujudannya, nggak ada awalnya. Dan azali yaitu penciptaannya sebelum terciptanya masa. Penciptaannya itu ya sebelum ada. Kemudian ajaran yang keempat itu tentang melihat Allah di akhirat. Orang yang berkesempatan melihat Allah di akhirat hanyalah orang-orang yang tertentu atau orang-orang pilihan. Jadi ada sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Itu kenikmatannya itu melebihi kenikmatan surga, yaitu ketika ada orang bisa melihat Allah di akhirat. Itu sungguh sebagai kemuliaan, kenikmatan yang tiada duanya. Kemudian yang kelima itu tentang perbuatan manusia. Manusia pada hakikatnya tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatannya sendiri tanpa sudah direncanakan Allah. Jadi manusia ketika melakukan sesuatu itu berarti Allah sudah merencanakannya, Allah sudah menyuruhnya untuk melakukan itu. Kemudian yang keenam itu tentang orang mukmin yang berdosa besar. Orang mukmin yang melakukan dosa besar harus segera melakukan taubat. Taubatan nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang bersungguh-sungguh, taubat yang bersungguh-sungguh mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Apabila orang mukmin meninggal sebelum bertaubat, maka hukumnya itu terserah Allah. Mau dimasukkan ke neraka juga terserah Allah, mau dimasukkan ke surga itu terserah Allah. Kembali lagi pada poin tadi, Allah itu maha terserah. Jadi Allah mau ke kanan terserah, Allah mau bikin apapun itu terserah. Itu namanya Allah itu saya lupa. Maha terserah. Kemudian yang ketujuh itu tentang kenabian dan kewalian. Nabi dan wali adalah utusan Allah untuk mengajarkan agama Islam kepada manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Kemudian yang poin 8 itu tentang mukjizat dan karomah. Semua kejadian di dunia ini tak lain karena kehendak dan kekuasaan Allah. Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang ada pada diri Rasul. Sedangkan karomah itu kejadian luar biasa yang ada pada diri seorang wali. Jadi ya kita harus bisa membedakan ini mukjizat, ini karomah, ini rasul, ini wali. Kita harus bisa membedakan. Kemudian yang ke poin 9 itu tentang kepemimpinan umat. Pemimpin harus ada untuk mengatur aturan agama dan mengatur kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Pemimpin yang baik itu ketika umatnya itu sejahtera, umatnya itu hidup berdampingan dengan damai, itu adalah pemimpin yang bagus. Kemudian poin 10 itu tentang masalah gaib dan keakhiratan. Sebagai ahlu sunnah wal jamaah wajib mengimani adanya makhluk gaib dan akhirat. Kemudian kita lanjut pada poin C. Kita tadi sudah poin A itu tentang pengertian ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian poin B kita sudah mempelajari ajaran-ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Kita sampai pada poin C, yaitu sikap moderat dan percaya diri, at-tawasut wal i'tidal sebagai pribadi atau karakter ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Kita langsung saja ke poin 1, yaitu pengertian at-tawasut wal i'tidal. Kita sudah sering mendengar kata at-tawasut. Tawasut itu apa sih? Ternyata tawasut itu artinya itu di tengah atau pertengahan. Jadi tengah-tengah, tawasut. Kemudian kata i'tidal itu berarti tegak, lurus, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Jadi bisa kita gabung at-tawasut wal i'tidal itu berada di tengah-tengah dan berdiri tegak lurus, tidak condong ke kanan dan juga tidak condong ke kiri. Jadi kita berada di posisinya tengah-tengah. Kemudian yang poin 2 itu prinsip dan karakter at-tawasut wal i'tidal. Prinsip dan karakter ini harus dipertahankan, dipelihara dan dikembangkan sebaik-baiknya. Prinsip dan karakter ini tercermin dalam bidang yang pertama itu ada bidang akidah. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah Tuhan yang pantas kita sembah. Jadi hanya kepada Allah, iyyaka na'budu,
hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya Allah lah Tuhan yang pantas untuk disembah. Kemudian dalam bidang syariah itu melakukan sesuatu harus berpedoman dengan dua sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian dalam bidang tasawuf atau akhlak, tasawuf itu adalah mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu tasawuf itu udah para sufi-sufi itu ya, yang namanya itu lebih mengutamakan akhirat daripada di dunia. Jadi udah ilmu tingkat tinggi nih. Sedangkan akhlak adalah kita menjalin hubungan baik dengan sesama, dengan makhluk ciptaan Allah. Akhlak dalam bermain, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman, akhlak kepada orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu di bidang kehidupan bernegara. Dalam kehidupan bernegara kita senantiasa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita wajib, hukumnya itu wajib membela tanah air, karena membela tanah air itu sebagian dari iman. Kemudian dalam bidang kebudayaan harus dinilai dan diukur dengan aturan-aturan hukum dan ajaran agama. Kemudian dalam bidang dakwah, kita sudah sering mendengar kata dakwah. Banyak kita menjumpai di kampung-kampung orang berdakwah itu mengajak manusia untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.